Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Museum Hidup Balai Pustaka. Jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya dulu, saya Muhammad Ramadhan Nugraha dengan NIM 25020074091. Untuk yang lainnya nanti menyusul di bagian masing-masing. Baik, apa itu Museum Hidup? Jadi disebut museum karena Balai Pustaka adalah institusi historis yang menyampaikan artefak atau koleksi makarya sastra Indonesia paling awal, novel, puisi, naskah. Ia adalah ruang pamer tempat kita melihat fondasi sastra modern kita diletakkan. Lalu mengapa disebut hidup? Karena warisannya tidak mati atau kaku atau berdebu. Tema-tema dalam karya konflik adat versus modernitas, kawin paksa, identitas masih relevan dan didiskusikan hingga saat ini. Dengan bantuan iptek, koleksi ini bisa hidup kembali, diakses dan dialami dengan cara-cara baru yang interaktif. Baik, selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke materi galeri sejarah paradoks sang penjaga, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Muhammad Sulaiman Syafiq dengan NIM 2502007-186. Jadi galeri sejarah paradoks sang penjaga, dari kata museum ini dimulai dari sebuah kontradiksi yang lahir sebagai alat kontrol BP didirikan 1917 dari Komisi for the Volkscultuur 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda. Misi awal yang pertama menyediakan bacaan yang aman dan mendidik untuk rakyat. Yang kedua, menyensor dan membendung pengaruh bacaan liar, bacaan nasionalis dan politik yang dianggap berbahaya. Yang terakhir, paradoks, niatnya adalah mengontrol, namun tanpa disadari BP justru menjadi bidan yang melahirkan generasi baru intelektual. Ia memberi mereka panggung dan infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinia Uli Azhara dengan NIM akhir 110. Baik, koleksi utama pilar sastra modern. Disinilah kita melihat koleksi terpenting museum ini. Balai Pustaka mempopulerkan genre novel modern di Indonesia. Yang pertama yaitu Azab dan Sengsara, Merari Siregar tahun 1920. Sering dianggap sebagai novel modern pertama, mengangkat penderitaan perempuan akibat adat yang kaku. Yang kedua yaitu ada Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, Marah Rusli 1922, mahakarya yang paling dikenal. Bukan sekadar cerita cinta, tapi juga sebuah kritik sosial tajam terhadap kawin paksa dan benturan antara generasi tua dengan generasi muda. Dan yang terakhir yaitu Salah Asuhan, karya Abdul Muiz tahun 1928, membongkar masalah konflik identitas, benturan budaya Timur dengan Barat, dan isu rasial di era kolonial. Warisan bahasa dan kanon sastra. Warisan Balai Pustaka bukan hanya buku, tapi juga konsep yang abstrak. Yang pertama yaitu arsitek bahasa Indonesia. Balai Pustaka secara sadar memilih dan menggunakan Melayu Tinggi atau Melayu Riau sebagai bahasa standar dalam terbitannya. Terus tindakan ini menjadi langkah standarisasi terpenting yang menjadi cikal bakal langsung dari bahasa Indonesia baku yang kita gunakan hari ini. Yang kedua yaitu pembentuk kanon sastra. Sebagai penerbit resmi dengan sensor ketat, Balai Pustaka bertindak sebagai kurator pertama. Mereka menentukan karya mana yang layak disebut sastra dan mana yang tidak, suka atau tidak. Mereka yang menetapkan kanon atau daftar karya fundamental sastra Indonesia modern.
Baik, perkenalkan nama saya Nabila Tazaro dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan melanjutkan diskusi 1, yakni apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia. Kontribusi fundamental Balai Pustaka yang pertama adalah mempelajari genre novel modern. Balai Pustaka menggeser dominasi sastra lisan, hikayat, dan syair. Balai Pustaka memperkenalkan prosa realis yang fokus pada kritik sosial seperti adat, kawin paksa, dan identitas sebagai tema utama. Yang kedua, standarisasi bahasa persatuan menjadi laboratorium yang mematangkan dan menyebarluaskan bahasa Melayu tinggi yang menjadi fondasi kokoh bagi bahasa Indonesia saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga adalah membentuk kanon sastra pertama, bertindak sebagai kurator yang memilih dan menetapkan karya-karya apa yang dianggap sebagai karya sastra tinggi pada masanya, melahirkan angkatan pertama sastrawan modern seperti Angkatan Balai Pustaka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membangun budaya baca melalui program Taman Pustaka. Balai Pustaka membangun infrastruktur perpustakaan di seluruh Hindia Belanda, menciptakan audiens membaca nasional untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya sebelum itu perkenalkan nama saya Nahila Siha dengan NIM 25020074103. Oke, selanjutnya bagaimana sih IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? Yang pertama, aksesibilitas tanpa batas atau digitalisasi. Naskah atau buku langkah Balai Pustaka yang rapuh dan dikunci di perpustakaan fisik di Jakarta atau Leiden kini didigitalisasi. Siapapun, dimanapun, bisa mengakses dan membacanya kapan saja. Sejarah tidak lagi eksklusif. Yang kedua, rekonstruksi imersif, VR atau ER. Kita tidak hanya membaca Siti Nurbaya, kita bisa mengalami dunianya. Bayangkan, menggunakan VR untuk berjalan di Pasar Padang tahun 1920-an, atau menggunakan ER untuk memindai sampul buku dan memunculkan biografi penulis di HP. Selanjutnya, yang nomor 3, analisis mendalam, AI dan Big Data. IPTEX bisa membaca ribuan halaman karya Balai Pustaka sekaligus. Kita bisa menemukan pola kata apa yang paling sering disensor Belanda. Bagaimana tema perempuan berevolusi dari tahun 1920 hingga 1930. AI membantu kita melihat pola besar yang tak terlihat mata. Yang keempat, diseminasi kreatif. Sejarah sastra yang kering kini bisa dikemas ulang menjadi video esai di YouTube, utas atau tweet menarik di X atau Twitter, atau podcast diskusi buku. IPTEX membuatnya relevan bagi audiens baru. Penutup, Balai Pustaka adalah museum hidup, karyanya adalah fondasi, dan IPTEX adalah kunci kita untuk membuka pintunya agar warisan itu terus berdialog dengan masa kini. A few moments later. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang salah satu tokoh Balai Pustaka, yakni Bapak Tolis Sotansati. Beliau memiliki nama lengkap yakni Tolis Sotansati, yang mana beliau lahir di Vertikop, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1898 dan meninggal pada tanggal 16 April 1942. Beliau asal Minangkabau, Sumatera Barat, dengan memiliki istri yang bernama Jus'a, anaknya Sofyan dan Evawati. Beliau menempuh pendidikan di Volkschool, Sekolah Rakyat, Sekolah Pendidikan Guru, dan juga Quick School. Dan beliau juga memiliki karya terkenal seperti Sengsara Membawa Nikmat pada tahun 1928, Tak Disangka, dan Memutuskan Pertalian. Beliau memiliki peran penting yakni sebagai pelopor sastra Indonesia modern dari Angkatan Balai Pustaka yang menonjolkan nilai moral dan budaya Minangkabau dalam karyanya. Baik, salah satu karya yang beliau tulis yaitu Sengsara Membawa Nikmat. Novel ini mengisahkan perjuangan tokoh utama Midun yang baik hati menghadapi fitnah dan siksaan dari Kaca yang iri hati. Namun ia tetap tabah dan sabar hingga akhirnya meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Pesan yang disampaikan yaitu yang pertama, ketabahan dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua yaitu perbuatan baik akan membuahkan hasil kebaikan pula. Sementara
Kedengkian akan membawa kehancuran. Dan yang terakhir yaitu kebahagiaan sejati tidak hanya pada materi, tetapi juga pada hubungan baik dengan sesama dan tindakan kebaikan. Oke, selanjutnya ada kutipan dari tulis Sultan Sati, yaitu jangan dengan sembarang orang saja berteman. Kerap kali sahabat itulah yang akan membinasakan kita. Daripada bersahabat dengan 1000 orang bodoh, lebih baik bermusuh dengan seorang pandai. Yang kutipan kedua ada dalam segala hal hendaklah berlaku sabar, apalagi kalau ditimpa malapetaka. Haruslah diterima dengan tulus dan ikhlas. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.